Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan ketaatan, dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan dalam rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji firman Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang pembahasan pada hari ini, yaitu tentang racun-racun hati. Kemarin disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid bahwasanya racun hati itu banyak. Semua kemaksiatan itu adalah racun hati. Tapi di sini dijelaskan 4 hal yang di situ merupakan paling bahayanya di antara racun-racun hati. Yaitu pagi ini kita insya Allah akan membahas tentang satu racun hati, yaitu fudulul kalam, yaitu tentang berlebihan di dalam berbicara. Berbicara di dalam permasalahan fudul, berlebihan ini adalah perkara yang mubah, yaitu pembicaraan pada permasalahan yang mubah. Namun mubah yang awalnya itu boleh kita lakukan, tetapi berubah menjadi sebuah perkara yang ngeri, menjadikan apa? Sakitnya hati kita ataupun matinya hati kita karena berlebihan di dalam perkara yang mubah. Di antaranya adalah berlebihan di dalam pembicaraan dari perkara-perkara yang boleh. Namun di sana ada pembicaraan yang haram dari awalnya. Kalau dari awalnya haram, bagaimana kalau berlebihan? Di antaranya apa? Seperti ghibah, ngerasani. Ya, ini enak sekali ya. Pembahasan yang Masya Allah. Dulu itu biasanya diidentikan dengan perempuan gitu. Perempuan metani, tahu metani Pak? Cari kutu. Wah, sambil ngerasain itu enaknya Masya Allah. Ya. Tapi sekarang tidak. Bukan hanya perempuan. Sampai laki-laki pun Masya Allah. Melebihi daripada wanita. Kalau sudah ketemu ngobrol, lalai semuanya. Ya. Padahal ini berlebihan di dalam berbicara itu adalah perkara yang tercela dalam syariat Islam, dalam pembicaraan yang mubah. Kalau yang haram dari awal sudah nggak boleh gitu. Tapi ini adalah mubah, awalnya boleh. Tetapi kalau berlebih-lebihan maka ini tidak boleh. Wallahi, semua perkara yang berlebihan itu nggak baik. Ya, sampai pun di dalam permasalahan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan ini saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidu min qaulin, tidaklah sebuah kalimat itu kita ucapkan
kecuali ada padanya raqib, malaikat yang senantiasa mengawasi. Atid, lagi hadir, mengawasi tentang apa yang keluar dari mulut kita, mengawasi daripada kalam, ucapan yang kita ucapkan, baik atau buruk, berlebihan atau tidak. Ini ada yang mengawasi. Atid senantiasa hadir untuk apa? Untuk mencatat. Jadi tidak satu pun kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita kecuali dicatat oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah Rabbul Alamin. Sekarang pertanyaannya, Pak, apakah ada namanya malaikat Raqib, Atid? Raqib, Atid itu apakah dua nama di antara malaikat-malaikat Allah? Kita dari kecil dulu belajar itu ono kan malaikat Raqib, malaikat Atid. Itu adalah pembahasan yang keliru. Kalau disandarkan pada nama itu salah gitu ya. Nama itu sudah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ada malaikat namanya Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Malik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menentukan sendiri itu nggak boleh. Ya seperti Raqib, Atid ini adalah sifat daripada malaikat, bukan nama. Ya bukan nama, tapi sifat. Ya Raqib, Atid. Raqib itu senantiasa mengawasi, Atid senantiasa hadir untuk mencatatnya. Kita lanjutkan. Warada fil musnad, musnad Imam Ahmad. Warada fil musnad an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu iman abdin, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus, tidaklah tegak keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu lurus. Berarti iman itu tergantung apa? Hati. Kalau hatinya lurus, imannya lurus. Kalau hatinya bengkok, lemah, imannya juga lemah. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidaklah hati itu lurus sampai lisannya juga lurus. Lisan ini ternyata penentu iman kita itu kuat atau tidak. Kenapa? Karena lisan kita itu kalau lurus, nggak ngomong macam-macam, yang diomongkan adalah perkara-perkara yang baik, zikrullah dan lain sebagainya, maka hati itu menjadi lurus. Kalau hati itu sudah lurus, maka iman itu lurus. Sebaliknya kalau lisannya itu gombal gitu ya, ngomong itu pokoknya gak bener kabeh gitu ya, maka hatinya juga apa? Gak bener. Imannya gimana? Ya sudah, imannya lemah. Ya ini, maka lisan itu betapa pentingnya. Ya dalam sebuah hadis yang sahih yang di awal saya kesini ya sebelum Ramadan itu, tentang apa judulnya Pak? Masih ingat mboten Pak? Akibat daripada kemaksiatan. Itu tentang lisan. Ketika lisan itu mengucapkan apa? Satu kedustaan saja, apa balasannya? Maka Allah Rabbul Alamin nanti di yaumil qiyamah akan menyiksa dia dengan apa? Memotong-motong dari ujung bibirnya sampai tengkuknya, dari apa? Ujung hidungnya sampai tengkuknya, dari ujung matanya sampai tengkuknya. Ya, diulang-ulangi terus gitu ya. Ini sakitnya kayak apa gitu? Ya, ngeri sekali karena kedustaan. Ya, yang berbuat siapa? Lisan. Ini menunjukkan apa? Tentang bahayanya daripada lisan kita. Fi Tirmidzi, dan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar marfu'an, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu marfu'. Pak, asli hadis itu ada marfu', terus apa lagi? Maqtu. Ya, ada marfu', maqtu, apa satunya ya? Marfu itu adalah maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanadnya sampai kepada Rasulullah, dan itu syarat daripada hadis sahih. La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak ucapan bi ghairi dzikrillah, tanpa apa? Berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Dan termasuk zikir itu adalah membaca Al-Quran, berzikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan termasuk zikir juga apa?
ilqa'u al-muhadarah, yaitu apa? Menyampaikan muhadarah, menyampaikan kajian. Jangan terus, "Lah itu ustaz dhewe ngomong sampai akhir sak jam." Apa yo masuk dalam larangan ini? Bukan. Kalau pembicaraannya itu nggak ada zikir kepada Allah, maka nggak boleh. Tetapi kalau dari awal sampai akhir yang diperbincangkan adalah firman Allah, sunnah Rasulullah, berkatanya para sahabat, maka itu boleh. Mau dari pagi sampai nanti zuhur pun nggak mengapa. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah suatu ketika menyampaikan menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya dari pada subuh sampai menjelang duhur. Kemudian sholat, dilanjutkan lagi ba'da duhur sampai asar, dilanjutkan lagi asar sampai maghrib. Oh, boleh berarti. Kalau itu adalah ada apa? Terkait dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan zikir jamaah. Ya, karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak memberikan contoh sebelumkian itu ya. Zikir boleh, tapi nggak ada zikir jamaah sampai nangis-nangis dan lain sebagainya. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Maka sungguhnya banyaknya ucapan tanpa berzikir kepada Allah Rabbul Alamin itu adalah apa? Menjadikan kerasnya hati. Ya, menjadikan kerasnya hati. Ya, Allah Rabbul Alamin gambarkan ya bahwasanya ada sesuatu yang keras ya di muka bumi ini. Apa Pak? Batu itu keras kan? Tapi batu itu ada yang keluar dari celah-celah batu itu air yang itu menunjukkan apa? Batu saya iso lembut gitu. Bagaimana hatinya manusia? Kok bisa keras kayak gitu? Menolak daripada kebenaran dan menerima daripada kebatilan. Ya, fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Bahwasanya banyaknya kita ngomong tanpa berzikir kepada Allah, maka itu menjadikan hati kita keras. Saya pernah menghadiri sebuah kajian dulu sebelum saya jadi ustadz, sebelum saya mondok gitu. Masih muda dulu, ya. Menghadiri S3 Pak yang hadir. Masya Allah. Yang hadir itu luar biasa. Tapi yang membuat saya heran sampai detik ini saya masih hafal tentang apa yang diucapkannya. Ya, dia mengisahkan ini, mengisahkan itu, mengisahkan ini, mengisahkan tanpa sandaran dari Al-Quran maupun Sunnah. Aneh gitu ya. Berarti ini adalah kalam yang tidak ada zikir, ya, yang tidak ada zikrullah. Maka di sini kebanyakan ngomong. Dia ngomong kalau nggak salah 1 jam lebih lah, 1 jam lebih itu kajian, mendatangkan ya, tempat kami mendatangkan dari jauh. Ya, S3 Pak. Masya Allah, hebat sekali. Ternyata nggak ada. Saya perhatikan dari awal sampai akhir nggak menyitir hadis, nggak menyebutkan firman Allah. Ya dia hanya ngomong alor itu, Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu membuat apa? Kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Maka sesuatu yang membuat seseorang itu jauh dari Allah adalah kerasnya hati. Ya, kerasnya hati. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu lembut. Disentuh dengan peringatan, hati kita bisa lunak, bisa menangis gitu ya. Jangan sampai kita kemudian mendengar apa ancaman-ancaman dari Allah tentang ini dan itu, kemudian hati kita biasa-biasa aja. Ya, ini tanda-tanda bahwasanya hati itu adalah mati. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, man kathura kalamuh kathura saqtuh. Barang siapa ya yang banyak ngomongnya. Ingat tadi ngomong masalah apa? Mubah. Kalau ghibah, namimah dan lain sebagainya dari awal enggak boleh. Kathura saqtuh. Saqtuh itu diartikan dalam bahasa Arab itu ada yang memaknai tentang sampah. Jadi kalau orang itu banyak ngomongnya gombal gitu, maksudnya gitu, sampah ya. Waman kasura saqtu kasurat dunubu. Kalau orang itu sudah banyak ketergelincirannya, maka banyak dosanya. Waman kasurat dunubu. Maka barang siapa yang sudah banyak dosanya, kanatin naru aula bih. Maka neraka itu jauh lebih layak baginya. Naudzubillahi min dzalik. Ini fudulul kalam. Ya, kalam yang mubah kalau berlebihan maka hal itu tercela di dalam syariat Islam yang menjadikan hati seorang itu terracuni, menjadi hati yang keras, yang tidak
lembut karena peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Wa fi hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepadamu tentang semua perkara yang menguatkan hal tersebut? Loh, kok tiba-tiba kayak gini? Apa perkara itu? Disebutkan ya sebelumnya, di sini panjang, cuma dipotong gitu sebagai apa? Sebagai penguat daripada pembahasan ini. Ya, itu biasa dilakukan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa taala. Dari sebelumnya, ternyata Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu tentang apa? Tentang pokok daripada semua urusan dalam agama kita. Dikatakan oleh Rasulullah SAW yaitu Islam. Kemudian yang kedua apa? Tentang apa yang kedua? Tentang tiangnya agama, yaitu apa? Salat. Kemudian yang terakhir tentang apa? Tentang ketinggian daripada agama kita ini apa? Yaitu jihad fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Tapi kita nggak boleh ngawur. Sebagaimana dulu saya punya mad'u itu. Ada orang yang rajin mengikuti kajian ya di sebuah tempat dekat daripada Al-Furqan gitu ya. Maka dia rajin gitu pakai jubah putih, anak muda usia 18 tahun, kelas 3 SMA waktu itu. Bahkan di akhir-akhir ya setelah mengikuti kajian lama gitu ya, akhirnya dia yang membuka muqaddimah. Saya juga gak nyuruh, panitia juga gak nyuruh, tapi dia senang gitu. Oke, gak apa-apa gitu ya. Tapi qadarullah masa'afa'al, dia bergabung dengan ISIS. Ya, ini bahaya sekali kan gitu. Ya, semangat di dalam berjihad tapi salah gitu, salah. Jihad itu ada fikihnya, ya fikhul jihad itu ada, yang nggak boleh sembarangan. Bahkan saya dengar juga ada dekat ya dari dia gitu, ada seorang yang dia berhijrah ke Suriah atau kemana gitu, ya waktu itu tahun sekitar 2017an, ya anaknya istrinya diajak ke sana. Ngapain? Kata dia mau jihad di jalan Allah Rabbul Alamin. Sampai di sana ngapain? Ya langsung mati, nyerahkan nyawa. Lu nggak bisa jihad. Kemudian dia pergi ke medan jihad. Gimana? Ya dia menyerahkan nyawanya, nyawa istrinya, dan juga nyawa anak-anaknya. Ya, dan juga jihad itu tidak sebagaimana dilakukan oleh mereka al-Khawarij. Ya, di mana-mana. Ya, baik di negeri kita maupun di luar negeri sana. Khawarij. Dengan apa, Pak? Judulnya mereka itu kalau mengadakan bom bunuh diri dengan istilah bukan bom bunuh diri tapi apa? Meminang bidadari. Duh, kok bisa? Bidadari dipinang dengan apa? Dengan perkara yang tercela. Enggak boleh. Ya, seseorang itu kalau membunuh nyawa yang tidak boleh dibunuh, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia seluruh dunia. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Maidah kalau enggak salah, Al-Maidah. Ya. Tentang Bani Israel. Ya dikatakan kalau dia membunuh satu nyawa, berarti dia telah membunuh semua manusia. Ya itu mahalnya gitu. Gak boleh membunuh diri, wallahi gak boleh. Ya wallahi gak boleh. Tercela dalam Islam gitu ya. Tetapi banyak orang, ya kasus-kasus yang kita dengar, bahkan kita dengar kemarin itu, bukan kemarin sih beberapa tahun yang lalu, tentang bom panci, Pak. Bom bunuh diri tapi pakai panci. Kok bisa? Yang melakukan siapa? Seorang wanita. Ya. Wanita datang ke istana negara dengan apa? Dengan panci. Sudah, nggak masuk akal gitu. Kalau orang itu mau masuk ke istana, ya ibaratnya ke kerajaan, kok bawa panci? Itu kan muskil gitu ya. Sebuah perkara yang perlu direnungkan. Ini enggak, ya karena memang salah gitu ya. Ditunjukkan kesalahannya oleh Allah Rabbul Alamin. Ternyata dalam panci itu ada apa? Ada bom yang mau diledakkan. Apakah ini jihad? Fisabilillah, wallahi tidak. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengajarkan ya perkara-perkara yang tercela seperti ini. Tapi sayang banyak orang yang semangat tetapi nggak didukung dengan ilmu. Ya ini salah. Jadi kita nggak boleh seperti itu ya. Mana tadi ya sampai mana? Oh tentang ini, tentang ketinggian apa? Tentang jihad fisabilillah. Ketinggian di dalam apa? Dalam Islam ini puncak ketinggiannya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala uhbiruka bimalaki dzalika kulli. Wahai Mu'adz, maukah kau aku habarkan tentang perkara yang menguatkan semuanya itu, tentang pokok agama kita, tentang tiang agama,
dan juga tentang ketinggian di dalam agama Islam. Maka Mu'adz menjawab, qultu bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya tentu, saya mau. Fa akhadha bi lisanih. Kemudian Rasulullah memegang apa? Lisannya. Thumma qala kuffa 'alaika hada. Wahai Mu'adz, jagalah lisanmu. Jadi semua yang menguatkan daripada agama kita, yang menguatkan tiang salat kita, dan juga yang menjadikan puncak daripada kemuliaan di dalam agama kita berjihad, itu semuanya adalah lisan kita. Yang menguatkan apa? Lisan kita. Kuffa 'alaika hada. Jagalah lisanmu ya Mu'adz. Qultu, kemudian Mu'adz berkata, ya Nabi Allah. Ya dalam aslinya Pak, tulisannya itu keliru ya. Ya Bani Allah, itu wahai anaknya Allah, salah kan itu. Tapi alhamdulillah di sini sudah dibenarkan gitu. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kami itu akan disiksa oleh Allah sebab apa yang kita ucapkan, walaupun itu bercanda, walaupun itu perkara yang mubah ya Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah berkata, sakilatka ummuk, semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya ini adalah perkataan yang sebagai tahdir gitu ya, peringatan keras. Jangan gitu Mu'adz tuh, kalau bahasa kita seperti itu, jangan gitu. Ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, bukankah manusia itu dilempar ke dalam neraka? Ala wujuhim, di atas wajah-wajah mereka, diseret di atas wajah mereka. Dalam riwayat yang lain, di atas hidung-hidung mereka. Illa, kecuali orang itu tidak diseret kemudian dilempar ke neraka, kecuali hasaid. Hasaid itu adalah panen alsinatihim, yaitu hasil daripada ucapan mereka. Ya, jadi ini kebanyakan yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah lisan mereka. Iya, karena lisan itu tak bertulang, lunak gitu ya, lunak. Rawahu Tirmidzi wal Hakim sahahahu ala sartihima. Wal muradu bi hasaidi alsinah. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan apa yang dipanen daripada lisannya, jazaul kalamil muharrami, yaitu balasan daripada ucapan yang haram, wa uqubatuhu, dan juga siksanya. Fa innal insan, maka sungguhnya manusia, yazra'u biqaulihi wa amalihi alhasanati wassayyi'at. Sesungguhnya manusia di muka bumi ini menanam, dia itu menanam dengan apa? Ucapannya dan perbuatannya, baik maupun buruk. Jadi kita sekarang itu menanam. Kapan manennya? Nanti di yaumil qiyamah. Kalau yang kita tanam adalah perkataan yang baik, yaitu juga amal yang baik, maka alhamdulillah kita akan panen dengan kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya, kalau yang kita ucapkan buruk, yang kita amalkan juga keburukan, maka wallahi kita akan juga memanen keburukan. Ya, bahkan ada ucapan itu bisa memberatkan timbangan nantinya. Apa Pak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini ucapan, tapi cuma sayang kita pun jarang ngomong kayak gitu ya. Mengucapkan kayak gitu, lalai gitu. Summa yahsudu yaumal qiyamati mazara. Kemudian dia akan memanen pada hari kiamat apa yang telah dia tanam. Maka ia nasihat pada diri kami dan juga pada semua jamaah, mari kita tanam perkara-perkara yang baik, ucapan kita maupun perbuatan kita. Wallahi mindset kita harus kita setting dengan bagaimana kita bisa menjadi dengan ucapan kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi siapa? Manusia. Ya. Dan juga kita harus juga memiliki mindset yang bagus ya. Bagaimana amal kita itu menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia yang lainnya. Kadang ada orang itu yang pelit ya, sampai orang lain itu jangan sampai ikut kajian yang saya ikuti. Kalau dia juga ikut, saya nggak bisa istimewa daripada dia. Ya Allah, ini adalah miskin. Ya, mindset yang perlu dibuang, yang perlu diganti. Ya, dengan mindset yang baru di dalam pemikiran dia.
Faman yazra' khairan, maka barang siapa yang menanam kebaikan min qaulin aw amalin, baik daripada ucapan maupun amalnya, hasadal karamah, maka wallahi dia akan memanen kemuliaan nanti di yaumil kiamah. Ya. Wa man yazra', dan barang siapa yang menanam syarran, keburukan, min qaulin aw amalin, baik daripada ucapan maupun amalnya, hasadan nadamah, maka dia akan memanen penyesalan selama-lamanya di hari kiamat nantinya. Ya, bukankah kita mengingat ya dalam surah apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun beratnya seberat biji sawi, ya ringan, tidak memiliki makna di mata manusia, maka Allah akan membalasnya. Dia akan melihat kebaikan itu, balasan kebaikan. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Kalau dia beramal walaupun kecil, walaupun remeh, keburukan, maka dia akan melihatnya nanti di yaumil kiamah berupa balasan keburukan. Maka mari kita jaga lisan kita, semoga Allah Rabbul Alamin menjaganya. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu sedikit faedah saja. Abu Hurairah itu adalah seorang sahabat Nabi yang keislamannya belakangan gitu ya. Nabi hendak meninggal dunia. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh beliau itu sampai 7.000 berapa ya? 7.400 berapa gitu. Pokoknya 7.000 lebih gitu. Mendekati 7.500 hadis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aktsaru ma yudhilun nas an-nar al-ajwafan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atau hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah al-ajwafan, yaitu 2 lubang. Tubuh kita itu banyak lubang. Telinga ada lubang, hidung ada lubang, mulut ada lubang, ya. Apa katanya? Al-fammu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Maka ini 2 hal ini yang banyak menggelincirkan manusia ke dalam neraka. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Ada seorang yang dia itu ngomong, tapi omongannya enggak jelas. Enggak jelas itu, omongannya enggak jelas. Yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masriqi wal maghribi. Omongan yang enggak jelas tadi lo, itu menyebabkan dia itu tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Nah, ini perkara satu kalimat, Pak. Ya, yang enggak jelas dia ngomong apa. Ya. Tapi menyebabkan apa? Tergelincirnya seseorang ke dalam neraka sejauh antara barat dan timur. Wa kharajahu at-Tirmidzi bilafdin innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Seorang laki-laki itu berbicara dengan sebuah kalimat yang dia anggap itu perkara biasa. Yahwi biya sab'ina kharifan finnar, yang bisa memasukkan dia, menjatuhkan dia ke dalam api neraka 70 tahun lamanya. Satu kalimat. Kita itu hidup sehari, itu berapa banyak kalimat yang kita ucapkan? Ya, berapa banyak gitu ya. Ini kalimat yang mubah gitu asalnya. Tetapi kalau salah gitu ya, Masya Allah, menjadi seperti ini. Satu kalimat bisa menggelincirkan seorang ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Dewi urip mung piro tahun gitu ya. Hanya berapa tahun. Tapi kenapa hanya satu kalimat saja? Satu kalimat itu bisa diucapkan 0, sekian detik ya. Bisa diucapkan ya sesingkat itu, tapi menyebabkan ya dosanya itu, siksanya 70 tahun di dalam neraka. Satu kalimat. Ya, maka banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin tentang apa yang telah kita ucapkan.
apalagi menyakiti. Apalagi menyakiti orang tua kita. Gede dosanya ya. Wa qala Uqbatu ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah kesuksesan itu? Apakah keberuntungan itu? Apakah keberhasilan itu? Qal amsik 'alaika lisanak. Ya, tahanlah, peganglah, jagalah lisanmu. Waliyasa'aka baitak, dan luaskanlah rumahmu. Ya, kalau jenengan itu orang yang berduit gitu ya, orang yang menengah ke atas, maka kalau beli rumah jangan sempit-sempit. Karena itu bukan kebahagiaan, bukan kesuksesan, bukan keberhasilan. Wabki ala khati'atik, dan menangislah terhadap kesalahan-kesalahanmu. Kita seringkali berbuat salah. Sudahkah kita bisa menangisi tentang kesalahan kita? Rawahul Bukhari wa Muslim. Intinya, an-najah diantaranya itu apa? Menjaga lisan, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Misuh misalkan, ya misuh. Bahasa kita di sini apa Pak? Misuh. Misuh ya Pak. Gimana kalau misuh itu dilembutkan Pak? Ya misalkan kalau dengan pakai tanda pentung itu kan keras gitu ya, sadid gitu ya. Nah, tapi kalau lembut gimana? Misalkan ngomong gitu, anjing. Yuk mau doa mau lembut mau keras, ya tergantung niatnya kan gitu. Apakah kemudian keburukan bisa berubah menjadi kebaikan dengan sebab dilembutkan? Wallahi tidak. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yatakaffal lima baina lihyaihi wa fahidaihi atakaffalu lahu al-jannata." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjamin untukku antara dua, yaitu kumis dan jenggotnya. Antara apa? Kumis dan jenggotnya. Ini loh, perhatikan Pak, faidah daripada hadis ini, walaupun tidak pada pembahasannya gitu, tapi kita bisa mengambil faidah. Oh, senyilih ya, jenggot itu sudah masyhur, maklum di kalangan para nabi dan juga di kalangan para sahabat dan juga di kalangan kaum muslimin. Jadi jenggot itu bukan perkara yang aneh gitu, bukan. Kita aja yang aneh mungkin, orang yang menolaknya gitu ya. Jenggotnya melintis, itu namanya apa? Aneh gitu ya. Tapi jenengan ingat gak kisahnya Nabi Musa dan Harun? Ya, kisahnya Nabi Musa dan Harun. Ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah ya untuk bertahandus, istilahnya? Menyendiri gitu ya. Kemudian pulang setelah arba'in lailan gitu ya. Pulang gitu ya. Maka kemudian didapati kaumnya itu menyembah pada al-ijl. Ya, apa ijlah itu? Ijlah itu patung anak lembu, pedet gitu ya. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian memegang jenggotnya siapa? Nabi Harun alaihissalam. Ya mudahnya gregetan lah. Lagi tak tinggal sak mene kok wis koyo ngene ya, mudahnya kayak gitu ya. Berarti jenggot itu sudah dikenal apa enggak di zaman Nabi Musa? Dikenal. Ya, di zaman Nabi Muhammad tambah dikenal. Ya. Ini perkataan Rasulullah, "May yatakaffal li ma baina lihyaihi." Ya, di antara kumis dan jenggotnya. Wa fahidai, apa yang dimaksud lisan ya tadi? Dan juga di antara dua pahanya. Apa itu? Yaitu al-farju, kemaluan tadi. Atakaffalu lahu al-jannah, maka aku jamin baginya itu surga. Ya, mudah sebenarnya, tapi ternyata realisasinya berat sekali ya. Menjaga lisan dan juga menjaga kemaluan itu beratnya Masya Allah. Ya illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahihain, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka wajib baginya untuk berbicara kebaikan atau dia diam daripada keburukan. Jadi hanya dua pilihan dalam hadis ini, berbicara kebaikan, kalau nggak bisa diam, kalau nggak bisa diam. Amara minhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di hadis ini biqaulil khairi was samti amma ada,
Yaitu apa? Dengan mengucapkan kebaikan, kalau nggak bisa diem. Ya, kalau nggak bisa diem. Termasuk perkara yang tercela adalah orang yang tidak memiliki ilmu tentang agama, kemudian dia ngomong dalam permasalahannya. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dia nggak boleh berbicara tentang permasalahan agama kalau dia nggak memiliki ilmunya. Benar salah dikatakan apa dalam syariat kita? Salah. Karena apa? Dia berbicara menurut hawa nafsu. Sedangkan agama itu dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun S3 teknik, iya. Walaupun insinyur pun, ya, dalam permasalahan ilmu umum nggak boleh berbicara tentang masalah agama kecuali yang dia ketahui. Kalau tidak, nggak boleh. Ya, karena ada gitu. Katakanlah S2 atau S3, ya, dalam permasalahan teknik itu kemudian ngisi khutbah Id, ya, nggak pernah belajar nahwu, mubtada, khobar, kuopo, nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar sirah, nggak pernah belajar ini dan itu, tiba-tiba naik panggung gitu ya. Iya benar dia S3, tetapi S3-nya bukan dalam hal permasalahan agama, maka nggak boleh ya seperti itu. Ya, ada sebagian kelompok itu yang mengundang seperti itu. Ya, S3 dalam apa? Dalam bidang umum gitu ya. Untuk apa? Mengisi khutbah Id, khutbah Jumat, maka ini salah ya, salah gitu ya. Sebagaimana ini dikatakan oleh Rasulullah di sini. Lanjutnya. Fal kalamu imma an yakuna khairan. Maka perkataan itu bisa jadi baik. Fayakunul abdu ma'muran bihi. Maka ketika itu apa? Diperintahkan. Ya, diperintahkan untuk mengucap ucapan yang baik. Wa imma an yakuna ghaira dzalika, maka bisa jadi ucapan itu adalah ucapan yang buruk. Fayakunu ma'muran bisamti anhu, maka diperintahkan untuk diam, ya, menahan daripada lisannya. Oh, lisanku gatal, aku pengen ngomong juga. Enggak boleh. Ya. Banyak orang kan nimbrung dalam permasalahan agama. Loh, kalau menurut saya gini Ustaz. Loh, ini enggak boleh. Kalau dia nggak punya ilmunya dalam masalah agama, diam. Ya, harus menerima daripada orang yang telah mempelajarinya. Wa kharaja at-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadisi Ummi Habibah, dan Ummu Habibah itu adalah salah satu di antara istri Rasulullah. Dia adalah anaknya pembesar musyrik. Ya, membesar orang-orang musyrik. Tapi di akhir-akhir dia masuk Islam. Siapa? Abu Sufyan. Ya, Ummu Habibah itu nama aslinya adalah Ramlah Ummu Habibah, salah satu di antara istri Rasulullah SAW. Dan anaknya dan bapaknya itu beda jauh. Suatu ketika Ummu Habibah itu berada mendampingi Rasulullah di Madinah karena istrinya gitu ya. Maka suatu ketika Abu Sufyan itu datang ke Madinah. Ya, dari Makkah ke Madinah itu jauh Pak, 500 kilo. Dulu perjalanannya dengan onta yang canggih itu selama 1 bulan. Dan dalam keadaan di padang pasir, yang kanan kiri nggak banyak warung, gitu. Kalau sekarang banyak warung, rest area, gitu, ber-AC dan sebagainya, gitu. Kalau dulu nggak, kira-kira gimana capeknya, gitu. Sampai di Madinah, kemudian dia datang ke anaknya, yaitu Ramlah Ummu Habibah ini. Maka ketika Abu Sufyan itu masih dalam keadaan kafir waktu itu, hendak duduk di kayak bantal kecil tuh ya, yang dipakai oleh Rasulullah biasanya duduk, maka diambil oleh anaknya ini, bukan karena kurang ajar kepada bapaknya, bukan, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini kisahnya, masya Allah. Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu kalami ibni Adam alaihi lalah. Ini bahasanya masya Allah. Perkataan Rasulullah dikatakan apa Pak? Jami'ul kalim, jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi isinya padat. Ya, la doror wa la dirar. Seperti itu ya, 2 kalimat saja. Itu kalau diambil hikmahnya bisa jadi ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu yang keluar daripada hadis tersebut. 2 kalimat saja yang diucapkan Rasulullah. Ya, ini juga kullu kalami ibni Adam. Semua perkataannya anak Adam itu alaih. Apa maksudnya alaih Pak? Yaitu dicatat ya sebagai apa ya? Sebagai hujjah ya, sebagai hujjah ya atasnya. Ya bukan pembela, bukan, tapi menjadi hujjah. Ya. La
ya tidak memiliki manfaat. Itu lalah, tidak memiliki manfaat. Illal amru bil ma'ruf, kecuali yang memberikan manfaat dan akan ditulis dan memberikan apa? Manfaat bagi dirinya. Itu adalah al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa dzikrullahi azza wa jalla, dan juga mengingat Allah Rabbul Alamin, berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ucapan itu yang bermanfaat hanya 3 hal. Apa? Yaitu al-amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, wa dzikrullah. Gimana kalau lucu-lucu? Sekarang itu di di medsos, di televisi, ya lucu-lucu, ya. Satu ucapannya semua orang tertawa gitu. Maka itu adalah lalah wa alaih, tidak memberikan manfaat, justru akan memberatkan timbangan keburukan baginya. Ya, yang bermanfaat hanya 3 tok, itu amar ma'ruf. Kemudian apa? Nahi mungkar, dan yang ketiga adalah dzikrullah. Maka jangan sampai lisan kita itu kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sudah habis, Pak. Ini padahal 2 lembar. Bukan ya, tinggal 1 muka. Tapi ya gak apa-apa lah. Al-asar, tentang asar, tentang pembahasan tentang fudulul kalam, yang bahaya itu. Dakhala Umar bin al-Khattab ala Abi Bakrin. Suatu ketika Umar itu main ke rumahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fawajadahu yazbidu lisanahu biyadihi. Tiba-tiba Abu Bakar itu melakukan perkara yang aneh. Ngapain? Dia menarik lisannya. Ya, menarik lisannya dari mulutnya dengan tangannya. Ngapain ini aneh-aneh gitu ya. Faqala Umar. Maka Umar yang melihatnya, mah itu bukan artinya mamah. Bukan, tapi apa? Mah itu adalah ukfuf gitu, atau kuffa gitu ya. Tahanlah. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni dosamu. Maka maksudnya Umar gini, jangan lakukan itu ya Abu Bakrin, ya jangan lakukan itu, jangan kau tarik lisanmu nanti copot gitu, mudahnya kayak gitu. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, hadzal ladzi awradani al-mawarid. Ya hadzal ladzi awradani al-mawarid. Ini adalah anggota tubuhku yang memasukkan aku ke dalam banyak kebinasaan. Ya. Awradani al-mawarid itu arti aslinya adalah mendatangi jalan-jalan air gitu. Tetapi saya cari-cari bahwasanya apa yang dimaksud dengan itu? Ya dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala tentang sarah daripada asar ini, yaitu apa yang dimaksud adkhalani al-mahalik, yaitu memasukkan aku ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Lisanullahi itu ya bisa ataupun seringnya itu memasukkan ke dalam kehancuran, kebinasaan gitu ya. Maka sampai Abu Bakar seperti ini, kayak getun gitu ya, punya lisan gitu ya, getun gitu. Ya banyak orang-orang dulu itu seperti itu. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, laisa syai'un ahwaj, tidaklah ada sesuatu ahwaj yang jauh lebih butuh ila tulis sijnin, ya agar dia itu apa? Dipenjara saja. Tidaklah ada suatu dari anggota tubuh kita yang jauh lebih butuh untuk apa? Dipenjara. Min lisani, daripada lisan. Jadi lisan ini butuh dijaga, ya butuh dipenjara, Pak. Kata siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Berarti ini bahayanya luar biasa gitu lisan kita. Wa kana yaqul, dan dia berkata, ya lisani. Siapa tadi? Abdullah ibn Mas'ud berkata, ya lisanu, wahai lisanku, kul khairan, katakanlah kebaikan, taghnam, akan memberikan keberuntungan, waskud an syarrin taslam, dan diamlah dari keburukan, maka kau akan selamat, min qabli an tandam, sebelum engkau itu menyesal nanti di yaumil kiamah. Maka lisan itu sangat bahaya sekali, perlu untuk kita jaga, perlu untuk kita tahan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Kalau baik gimana? Ya silahkan. Karena satu kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan berapa? 10 kebaikan. Salawat gimana? Silahkan salawat. Ya, sepenuh malam. Silahkan. Ya,
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, paling rendahnya gitu ya, paling apa istilahnya singkatnya itu seperti itu. Ya bisa jadi salawat sebagaimana dicontohkan di dalam tasyahud itu juga boleh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Ibni Abbas qala innahu balagani annal insana, sesungguhnya telah sampai kepadaku. Siapa yang berkata ini? Ibnu Abbas. Ya, innahu balagani annal insana, bahwasanya manusia itu arahu qala, ya aku melihatnya dan berkata, laisa ala shay'in min jasadi, laisa ala shay'in min jasadi asaddu hanaqan au ghaidan. Ya, tidak ada sesuatu dari jasadnya, dari anggota tubuhnya itu yang jauh lebih dia marahi nanti di yaumil qiyamah minhu ala lisani. Jadi nanti orang-orang itu di hari kiamat nanti itu paling jengkel, paling marah itu dengan anggota tubuhnya, di antaranya apa? Lisan. Itu lisannya ini yang paling membuat jengkel, membuat marah. Ya, maka ini sudah mengisyaratkan bahwasanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai lisan kita itu membuat marah kita nanti di yaumil qiyamah. Illa man qala bihi khairan au amla bihi khairan. Kecuali orang yang berbicara kebaikan dan juga mendikte orang lain. Apa yang mendikte? Mendikte kayak gini. Kayak kita punya anak kecil, kemudian kita ajari kul, kemudian anak kita bilang kul, itu namanya mendikte. Bahasa kita nggak tahu lah, bahasa sini apa gitu ya. Maka man qala bi khairan, maka dia tidak akan pernah membuat marah kalau lisannya itu berkata apa? Kebaikan. Dan sebaik-baik daripada kebaikan, sebaik-baik daripada kalam itu apa, Pak? Al-Qur'an. Fa inna asdaqal kalam kalamullah. Bahwasanya sebaik-baik daripada apa? Sebenar-benarnya perkataan itu adalah firman Allah. Beruntunglah kalau kita sering mengkaji Al-Qur'an. Wa qala al-Hasan, ya Al-Hasanul Basri, ma aqala dinah, tidak ada orang itu faham tentang agamanya man lam yahfad lisanah. Ya, bagi orang yang tidak menjaga lisannya. Jadi dia tidak akan pernah memahami daripada din agama ini kecuali orang yang menjaga lisannya. Dan kita ketahui bahwasanya sebaik-baik atau yang dikehendaki kebaikan oleh Allah bagi manusia itu bagaimana orang yang diberi pemahaman tentang agamanya. Maka orang itu bisa paham agamanya ketika dia menjaga lisannya. Wa aqallu afatil lisan, dan paling sedikitnya bencana lisan, dororon bahayanya, yaitu al-kalamu fima la ya'ni, yaitu ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, sering loh kita itu ketemu, apalagi teman sudah 10 tahun gak ketemu, ngobrol ngalor gitu loh, yang tidak bermanfaat itu. Ini adalah apa? Bencana lisan. Ya, paling rendahnya bencana lisan itu adalah berbicara yang tidak memiliki manfaat. Ya, tidak memiliki manfaat, kayak bercanda ngalor ngidul gitu ya. Wa yakfi fi bayani khatri hadhil afati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah yang menunjukkan tentang bahayanya ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu apa? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya, contohnya apa? Ya, main HP lah, lihat-lihat apa postingan tuh. Ya, biasanya nggak terasa ya. Apalagi anak muda, wong tua kadang nggak terasa ya. Kadang mau tidur gitu di bawah, di sampai subuh. Loh, subuh. Ini saking ini namanya apa? Buruk keislaman dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Loh, kalau malam itu yang bermanfaat apa? Ya tidurlah, istirahat. Karena Allah menjadikan malam itu sebagai apa, Pak? Sebagai selimut, ya gitu. Sebagai tempat untuk tidur, bukan tempat untuk begadang, bukan. Mana tadi? Hadis ini Hasan. Wa rawa Abu Ubaidah 'anil Hasan Al-Basri qala min alaqati i'radillahi ta'ala 'anil abdi. Ini perkara yang penting, Pak, untuk kita renungkan. Di antara tanda Allah menjauh dari seorang hamba. Allah menjauh dari seorang hamba. Padahal kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah ya. Tapi kalau ini adalah tanda daripada Allah menjauh, berarti Allah enggak sudi.
ya dengan dia. Apa di antara tandanya Allah menjauh darinya, berpaling daripada seorang hamba? Ayyaj'ala suglahu fima la ya'nih. Maka dia itu Allah menjadikan orang ini sibuk dalam permasalahan yang tidak bermanfaat, baik dunia maupun akhiratnya. Ya, tidak bermanfaat. Ada orang itu kadang melakukan hobinya, padahal itu nggak bermanfaat untuk dirinya sebenarnya. Dari pagi sampai malam, ya nggak terasa. Dari malam sampai pagi, ya. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Maka ini tanda Allah Rabbul Alamin menjauh darinya, berpaling dari hamba ini. Hidlanan, sebagai bentuk tipuan minallahi azza wa jalla, ya, dari Allah Rabbul Alamin. Wa qala Sahl, man takallama fima la ya'nih haruma as-sidqu. Barang siapa yang berbicara pada apa yang tidak bermanfaat, maka Allah haramkan baginya apa? Kejujuran, kebenaran gitu ya. Omongannya pokoknya gak benar terus gitu ya. Kenapa? Karena dia berbicara juga tentang permasalahan-permasalahan yang tidak bermanfaat. Ya, alhamdulillah alinea terakhir dari apa? Racun yang pertama ini fudulul kalam wa hadhihi kama dzakarna. Dan semua ini sebagaimana kami katakan, yaitu siapa? Doktor siapa? Ahmad Farid, ya. Akhaffa afakil lisani dararan. Semua yang diucapkan tadi adalah apa? Bencana lisan yang paling rendah. Wa nahika 'anil ghibati. Dan kami larang engkau tentang apa? Ghibah. Ghibah itu enak, Masya Allah, ya. Tapi Allah Rabbul Alamin telah jelas yang menyatakan bahwa ghibah itu sanksinya seperti apa? Memakan bangkai saudaranya. Bangkai apa yo? Ayam gak doyan, apa nih bangkai manusia kan itu. Kecuali Sumanto. Anil ghibah, ya jelas ya dalam surah Al-Hujurat dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab. Dan janganlah engkau apa? Ghibah. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu dzikruka akhaka bima yaqra. Kau menyebut daripada apa yang tidak disukai oleh temanmu. Contohnya, ya ada teman kita gembrot gitu ya. Kita bilang apa? Itu loh fulan itu loh gembrot. Mas jangan ghibah. Loh kan hakikatnya dia gembrot. Betul gembrot kan? Oh iya. Ya. Ini namanya ghibah sudah. Wan namimah. Namimah itu apa, Pak? Adu domba. Ya, adu domba. Ngomong di fulan ini gini, ngomong di fulan sana gitu ya. Sehingga apa? Menjadi apa? Permusuhan. Wal kalam al-batil al-fahis. Dan juga janganlah engkau berbicara kalimat yang batil lagi keji. Batil saja enggak boleh, apalagi keji gitu ya. Ya kadang orang-orang itu Masya Allah gitu ya, terjatuh dia. Mestinya dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang diomongkan apa? Itu apa namanya? Kebun binatang. Ya di mana itu? Wonokromo itu semuanya disebutkan gitu ya. Kalamati al-wajhain, juga perkataan yang memiliki dua wajah. Ya, dua wajah. Kalau ngomong untuk ini maksudnya itu gini. Kalau ngomong gitu mau maksudnya enggak gitu ya. Wal mira itu adalah pertengkaran. Wal jidal dan debat. Wal khusumah dan juga permusuhan. Wal ghina dan nyanyian. Ya, ini loh nyanyian, enggak boleh Pak nyanyian. Ya, apalagi dibarengi sama musik. Oh nyanyian enggak boleh. Apalagi dibarengi sama musik. Ya, biasanya nyanyian itu apa? Mengajak pada perkara-perkara syahwat. Kan itu loh. Ya, wal kadhib dan juga tidak boleh berdusta. Dusta tadi sudah saya gambarkan, itu apa? Ukubahnya dalam riwayat Al-Imam Bukhari pada hadis yang ke-6640. Ya, Nabi Muhammad mengisahkan orang itu apa? Yang berdusta dipotong-potong ya lisannya sampai tengkuknya, dari hidungnya sampai tengkuknya dan juga matanya sampai tengkuknya di yaumil qiyamah. Wal madah dan memuji. Ya kita memuji teman biasanya itu enggak apa yang dilakukan. Dia enggak melakukan apa-apa tapi dipuji, Masya Allah gitu. Misalkan saja anak seseorang teman kita ya, apa namanya, ketiduran dari sholat gitu. Kemudian kita puji, Masya Allah anak soleh. Ini enggak boleh. Ya. Seperti ini akan mendapatkan akibat nanti di yaumil qiyamah. Ya. Wasihriyah
Ya, sihriya itu apa? Memperolok-olok. Wal istihza, istihza itu juga memperolok-olok. Ya, orang itu kalau istihza kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada firman Allah, dan juga kepada apa siar-siar Islam, maka kafara. Dia apa? Kafir. Ya, ada kisah. Oh, gak cukup waktu ini sentak. Gak jadi kisah. Wal khata, dan juga apa? Kesalahan. Ya, mengucapkan kesalahan itu gak boleh. Fi fahwi al-kalam, di dalam maksud atau intisari daripada perbincangan. Wa ghairi dzalika minal afatil lati tusibu lisanal abdi, dan juga selain daripada itu bencana-bencana, bahaya-bahaya yang menimpa pada lisannya seorang hamba. Fatufsidu alaihi qalbah, maka akan merusak apa hatinya. Wa tudayyi'u alaihi sururah, dan akan menyempitkan ya daripada kebahagiaannya. Wa na'imah, dan juga apa? Kenikmatannya, kenikmatan hati di dunia ini, wa fawzahu wa falahahu fil akhirah, dan ucapan-ucapan yang terlarang tadi ataupun mubah tapi berlebihan akan apa? Akan menghilangkan kesuksesan, kemenangan nanti di hari kiamat. Wallahul musta'an, hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ke-10 ini hari terakhir daripada rangkaian daurah yang diadakan oleh Yayasan Al-Hijrah ya di musola ini. Ya, semoga hal ini memberikan keberkahan bagi kita pada Ramadan 1440 Hijriah ini. Ya, semoga apa yang kita kaji itu adalah merupakan kebaikan dari Allah Rabbul Alamin, dan kalau ada salahnya, ada ketergelincirannya, itu murni daripada kesalahan saya dan juga dari syaitan, dan hendaknya kita buang jauh-jauh. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada waktu-waktu yang akan datang, dan kita yakin insyaallah kita bangun yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan juga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.